Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini di channel YouTube saya bisa ngobrol langsung dengan seorang drummer legend. Beliau ini adalah sahabat saya, mentor, abang, macam-macam lah. Mas Osa Sungkar. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Masya Allah. Aneh grogi nih. Maha Guru soalnya. Udah lama nggak ketemu. Ini kita pinjam studionya Om Dado. Jadi kita habis ini Mas ya, habis ngelayat. Oh iya, kami Mas Bakar ya, Mas? Gue dengan Bobby dengan Dado ngelayat drummer gitaris Bakar Buftaim. Iya. Tadi nah foto di kuburan gitu tadi. Beliau itu ya semoga husnul khotimah pasti ya, amin, insyaallah, amin. Beliau itu orang baik. Kita flashback sebentar sebelum masuk rumah tadi. Ya. Jadi kalau bicara Bakar tuh bicara musik thrash metal. Ya. Dari mulai di genre metal seperti Van Halen, Mr. Big, Metallica, sampai yang thrash metal, sampai yang suara gini nyanyi. Nah itu dia Bakar dengan speed double pedal yang rata dan rapi, bagus. Dia ngajari cek juga sama kita juga, sama Dado, sama Bobby, sama gue juga. Dan instruktur senior juga tuh. Iya. Tahun berapa dia ngajar? Tahun 2000 apa 2019? Selasa awal juga deh, 99. Iya. Terus, duluan Mas Bakar dari saya Mas, ya kan? Nah, iya. Duluan Mas Bakar lah. Jadi teman-teman yang di sana, jadi kita mau ngobrol ini sama seorang menurut saya legend, karena beliau ini pengalamannya bukan hanya pengalaman di dunia mengajar, tapi pengalaman sebagai session player juga banyak. Nanti kita korek-korek sampai dia masuk angin. Gerokan. Tapi beliau sekarang udah beda, udah nggak kayak dulu, ya Mas ya. Pakai kupluk, ya kan, Masya Allah. Soalnya kupluk gue yang bagus sih, hilang belum. Saya ada lagi sholat, ditaruh di masjid di WC nya, hilang loh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ya. Kegiatan apa Mas sekarang Mas? Ya bisnis, jualan gitu kan. Ya itulah apa namanya, ya privat juga mesti ngajar drum privat ya. Gitu. Betul. Tapi sejak kemarin pandemi jadi di Cix kan apa namanya sempat tutup karena banyak apa namanya ada aturan dulu namanya PSBB ya. Jadi saya sempat off dari institusi tersebut dari Cix. Kemudian ya udah private dan sebagainya. Terus bikin, gue juga punya channel YouTube. Nanti kita sebutin Mas. Oh ya. Jadi teman-teman yang di luar sana perlu diketahui, beliau ini yang pembuat buku kurikulum drum di Cix Musik. Jadi PK. Ya, Cix Musik itu salah satu sekolah musik terbaik juga yang setahu saya di Jakarta, di daerah Jalan Pemuda Rawamangun. Jadi beliau ini yang bikin bukunya, Mas Osa sama Mas Fajar dulu Mas yang bikin bukunya. Jadi kalau teman-teman yang les di sana pakai buku Cix, nah ini yang bikinnya. Padahal beliau ini sarjana hukum, ya Mas ya. Cerita dong Mas, bikin bukunya tuh Mas. Proses bikin jadi buku, gini, tahun berapa Mas? 97 gue masuk Cix, ditawarin Pak Jimmy. Tapi bukan yang di Rawamangun Mas. Di Romangun cuma bukan di situ, jalannya di perapatan apa sih namanya ya? Kayu apa itu? Iya, sekarang jadi dekat itu jualan apa jilbab apa gitu, bukan muslim. Iya tahu. Masih kecil, masih remaja dan masih ngontrak. Ditawarin. Waktu itu saya sering dicicik karena sering klinik sama Baris RM, sama Edo, sama Iwan Severius juga. Kita waktu itu di endorser ya, di endorse sama kalau saya waktu itu di endorse si Paris, Roland, sama almarhum ini juga kita ngasih di Rolandnya, Edo, Fender, Iwan Severius. Kita keliling di Cix, karena Cix juga kan ngambil produk-produk Galestra, galeri musik Jakarta gitu kan. Nah, terus ditawarin Pak Jimmy, Sa, lu mau nggak ngajar sini? Gue mau buka sekolah musik nih. Ngajar. Gue pernah punya pengalaman ngajar, tapi bukan secara institusional, private. Murid gue private itu, murid gue pertama private tahun 91 waktu berdiri Voodoo di belakang BDL belakang 28 SMA 28 Jalan Sebret. Itu murid gue pertama adalah yang sekarang jadi drummernya Bumerang Farid Bajiber.
Dia waktu SMP bro, pakai rok pendek biru. Lama sih beberapa tahun kemudian ya, terus gue sibuk sama Fudu apa. Terus apa temen gue yang kasih lihat, maksud saya ini ada album Bumerang kayaknya bagus nih. Kok ada nama Mas ya? Thanks to Mas Sukar. Oh ini Farid. Farid Bajuber, Farid Martin namanya. Cuma Bajuber dia Arab keturunan juga. Nah itu antara lain ya. Jadi tawarin Pak Jimmy ya maksudnya? Tawarin Pak Jimmy. Kemudian ya udah deh ngajar. Terus gue ada si Fajar generasi pertama juga ya. Ada Inang juga, Audi ya. Ari Ayunir gitu kan. Nah, anak-anak mengusulkan agar meminta gua untuk jadi mengkoordinir instruktur dan sekaligus menjadi koordinator untuk penyusunan kurikulum. Nah, mereka menamakan DPK, Dewan Penyusun Kurikulum atau Dewan Pengembang Kurikulum. Jadi ya udah, gue didaulat gitu, oke lah. Gue jadi itu tuh, gue koordinir semua instrumen. Kalau untuk drum kebetulan mereka juga kasih pertanyaan, kesempatan atau kepercayaan untuk ngelola kurikulum drum dari level basics, intermediate sampai advance. Kemudian berjalan lah udah sambil merekrut audisi seri-seri baru, ya kan. Terus kita bikin sistem kurikulumnya. Kebetulan gue dipercaya juga sebagai penyusun kurikulum. Ya udah sekalian gue bikin sistem kurikulumnya, sistem tesnya, semua sistem ujian, soal-soal ujian apa. Sambil juga setiap 3 bulan sekali kita tuh meeting per instrumen, misalnya bising gitar, gue juga ada di situ karena baru gue bukan gitaris, gue mau mengarahkan lah gitu. Bass, keyboard juga gitu. Terus meeting per 6 bulan sampai akhirnya Cik berhasil mendapat ISO 2000 ISO 2002 enggak, itu nama itu ya. ISO dari Amerika itu karena dengan manajemen terbaik, mutu kualitas terbaik karena itu pakai standar kualitas mutu namanya. Kita belum di audit semua isi perut Chicks, terutama kurikulum. Karena kan jantung sebuah institusi pendidikan itu adalah kurikulum. Nah itu otaknya, itu brainnya di situ, main brainnya di situ. Udah, gua kasih aja. Ternyata wah bagus sudah. Itu dicek nih yang kurang, misalnya ada sistem filingnya belum benar gitu. Terus sistematika mau dikoreksi akhirnya dengan mudah. Nah, dan itu sekarang masih pertama di Indonesia satu-satunya yang lulus dapat ISO cuma Chicks ya. Cuma Chicks. Nah itu Mas di Chicks stay Rawamangun tadi, yang lama apa yang udah? Udah baru tahun 2000 pindah. Muda ya. Gedung baru yang sekarang ini warna-warni itu gedung itu. Udah di situ makin berkembang, ada 25 kelas, ada kurang konser hall gitu. Kemudian gua sama Ridho Sleng waktu itu, gitaris Sleng waktu itu masih ngajarin bikin ide kita harus punya kelas master kelas untuk praktek ngeband. Nggak mungkin kita ngajar musik hanya teoritis aja kan, main di kelas atau nyatet notasi segala macam. Ini harus ada saluran, ada prakteknya. Bikinlah namanya master class 12 kali. Nah, udah akhirnya dan itu ternyata jadi favorit. Itu orang pada gedung-gedung orang yang namanya murid kan pengen manggung kan gitu ya, yang manggung tuh yang nonton ya orang tua murid, keluarganya, ya instruktur. Betul. Jadi saya masuk Chicks yang uji Mas Osa 2004 itu gemeteran. Saya waktu masuk Chicks lihat soalnya kayak panas, uji buset, saya bilang waduh ya, beliau yang uji. Masya Allah, ya alhamdulillah bisa bergabung dengan Chicks dengan beberapa guru drummer legend lah. Jadi alhamdulillah saya bisa bergabung di sana. Jadi Mas Osa berarti ngajar dari tahun 97 pas kali Krisman 97 sampai sekarang ya Mas. Sekarang. Jadi tuh kalau dihitung murid udah nggak hitung Mas Osa ya. Aduh, ya. Banyak lah yang udah jadi drummer top. Ya. Yang jadi drummer rekaman, yang jadi main di kafe aja macam-macam ya. Ini mereka bakat mereka mau mana arahnya gitu ya. Jadi Mas Osa kan udah ngajar dari mulai itu umur segala umur ya Mas ya? Mas belajar ya? Iya, dari yang SD, bahkan dari TK. Bahkan waktu itu gue buka juga
kurikulum khusus untuk bukan hobi ya. Ini apa namanya? Apa namanya? Kayak sindrom apa? Ada autis, ada keterbelakangan khusus. Karena mereka juga perlu. Ternyata gue pelajaran di bukunya di buku buku kebetulan itu buku Amerika ya. Mereka perlu terapi. Karena terapi ritmik itu yang sangat membantu mereka untuk menstabilkan neuron-neuron di otak mereka. Bener Mas. Profesor Gordon Sound kalau salah itu, mereka pernah bilang gitu bahwa terapi itu bagus, musik bagus untuk yang ini juga apa ya? Yang tanggung veteran tuh Alzheimer. Bagus, stroke bagus. Karena kan drum kan tangan kanan kiri, kaki kanan kiri bergerak, jadi saraf motorisnya bergerak terus, Bob. Betul, setuju. Itu merangsang sarafnya untuk bisa aktif lagi, kan stroke kan lumpuh. Betul. Jadi salah satu terapi si orang-orang anak-anak keterbelakangan mental tadi Mas ya, atau Down syndrome kayak gitu ya kan. Jadi memang benar tuh Mas, terapinya ritmik. Drum. Cuman kadang-kadang kita guru drum kan ilmunya nggak nyampe how to teach mereka Mas ya. Kita kan sebagian ya mengajar yang normal kan Mas. Iya. Nah, apalagi yang autis. Kita ngajar lagi gini, dia cuek aja dia. Ada yang malah lupa dibawa di kolom drum atau. Benar. Kita harus sabar sih itu. Gue sendiri punya beberapa murid privat juga yang autis ya. Ya kita harus treatmentnya harus sabar gitu kan. Kita harus sebagai teman, ya sebagai guru toh. Akhirnya mereka jaga jarak akhirnya kita juga apa namanya mencoba masuk ke dunia mereka punya apa. Betul. Kayak gitu. Pernah nggak Mas ketemu Mas murid nih, ya kan, baru masuk, belum bisa apa-apa, tiba-tiba ekspektasinya pengen lagu Dream Theater, pengen lagu yang kita sendiri kadang masih bingung Mas ya kan, apa lagi dia gitu Mas. Banyak. Itu namanya murid apa ya? Aduh, Astagfirullah. Dia nggak punya, belum pernah punya drum. Wah, dia minta gini, Mas saya mau ikut kompetisi drum. Lagunya apa? Ya macam-macam. Ada Van Halen, ada juga DT, Dream Theater, DT. Hah? Oke, nggak apa-apa. Kita tamu aja. Sekarang coba dengerin ini lah, ikutin dulu. Gue pasang Twist and Shout. Beatles nggak ada urusan. Nggak bisa, belum bisa kan? Jangan kesana, kita dulu ya. Gitu. Yang tahu diri bertahan, yang nggak tahu diri keluar. Betul. Ya, artinya dia harus sadar juga dong. Kamu belum very basic gitu kan, belum bisa. Mau DT kan lucu Mas, memanjat pohon kan langsung melompat ke atas. Jatuhnya sakit. Jadi ini memang ada juga gue kasih lagu-lagu pop Melayu, nggak sebut nama bandnya ya. Lagu-lagu pengen Indonesia. Mas, kok gue udah jadi gini Mas? Kok gue tanya ini apa DT lah atau apa? Ya ini dulu coba bisa gak? Ini aja nggak bisa berantakan kan ya udah. Nggak bisa, nggak sadar. Benar Mas. Apalagi DT banyak polyrhythm. Bukan polyrhythm, main apa? All time rhythm. Rhythm ganjil 5/8, 11/8 dan sebagainya. Wah itu nggak bisa orang yang biasa common time 4/4 tiba-tiba gitu ya bisa kejengkang. Betul Mas. Bisa kejeblos. Kadang-kadang kita ngadepin murid begitu kan Mas, kita kasih pengertian, mereka lebih pintar gitu kan, seolah-olah mereka udah pintar duluan gitu. Itu benar kata Mas Osa, ya udahlah kan. Jadi akhirnya terseleksi alam. Iya. Jadi emang teman-teman di sana kalau les drum nih yang dengerin Mas Osa ngomong, memang harus prepare basic ya Mas ya kan. Namanya belajar harus dari awal. Gue ada cerita mau denger gak? jadi ada orang SD dia, waktu itu masih ngajar di Cix Bekasi. Itu sekitar tahun 99 lah. 99 itu ya, 2000. Ini anak satu-satunya emang anak mami lah gitu, manja waktu itu dia kelas 4 kelas 5 gitu. Coba ini bukunya ya, baca reading ya. Diem aja. PR kan, ini PR nih, baca ya. Kok kamu diem aja? Kamu belajar gak kemarin? Kok enggak, kenapa? Males dan sebagainya. Nah, waktu itu saya masih tipe temperamen. Itu pelotan gue gebrak gitu. Nah, kamu mau jadi apa enggak? Kalau enggak usah. Dulu saya masih begitu. Wah, nangis cakep dia, udah kamu pulang deh.
Besoknya datang bokapnya, wah ketemu bokap suruh nih, ada dua kamu nanti kalau dia nggak terima marah atau gimana nih, ternyata bokapnya bagus. Mas Sasa, ini kenapa nangis? Gue jadi wah bener mas, dia mas itu orang bukan aja loh. Didik aja mas, biar badan kuat, nggak apa-apa marahin, dia manja tuh. Dan kemudian dia sampai kelar, sampai di SMP, sampai di SMA nggak salah. Suatu ketika gue lagi latihan di studio Sipro. Sipro yang di ini, yang di Tebet. Bebop jazz. Lagi latihan nge-jazz juga waktu itu, buat di acara di Java Jazz. Tuh ada band jazz main itu kan, gue dengerin luar, asik juga deh. Terus begitu selesai, abis dia kan gue masuk kan, dia keluar, Mas Sasa, wah salam, udah kamu, dia buka CD kasihin, thanks to Mas Sasa, dia udah punya CD album jazz 2, yang mau main juga di Java Jazz, begitu ya, itu atau panggung ya, iya. Jadi pengalamannya luar biasa ya mas ya, lucu ya, jadi memang mengajar ini butuh ini ya mas ya, sebagai guru butuh kesabaran, tahu psikologi ngajar, ya. Harus tahu tuh psikologi ngajar. Bagaimana gini, murid itu banyak karakteristiknya. Ada yang punya karakter memang dia serius, ada juga yang cuma iseng-iseng, ada juga karena tekanan orang tua, orang tua pengen apalagi dulu tahun 90-an bro, zaman kita cek awal-awal tuh kan 2000-an tuh kan musik di film musik kan lagi booming kan di TV kan, oh si A si B mau kayak Dewa, mau kayak Sreng, mau kayak Hudo dan sebagainya, lihat apa video klip, pokoknya dia harus jadi ya, dia harus jadi artis, ya elah, kagak ada bakat padahal, kagak ada bakat pisan lo gimana, ya udah kita ajarin aja kan, nanti seleksi alam, ya betul mas. Nah ada juga yang gini, datang nih, udah, dia diam aja, dia beli buku udah. Kita belajar ini ya, pengenalan notasi kan. Enggak mas, saya cuma mau ngobrol. Maksudnya? Dia cuma ngobrol mas, saya kan ngobrol sama mas. Dia 2-3 bulan hanya ngobrol aja. Kita kadang direkam gitu. Sayang dulu belum ada model-model video kayak gini. Dan model kan belum. Dia foto-foto bareng, udah gitu aja. Ngefan karena ngefan. Karena bukan lagi gitu. Lu kalau kayak gitu ngapain buang-buang duit sih? Ya nggak biar puas nyari ngagu orang jadi. Soalnya kan mas kan sibuk kalau kayak ngomong di luar nggak enak. Kalau gini kan enak jadi. Paksa dia harus pura-pura les ya mas ya. Dahsyat. Aduh. Ya. Oh ya udah. Jadi udah kalau belajar sekalian drama aja. Iya mas suka drama juga. Tapi nggak mungkin lah kalau mau bisa jadi profesor tuh nggak mungkin. Kalau belajar sih bisa aja. Kayak gitulah. Mas Sasa kan di luar sana nih mas, kita tahu juga nih ada orang-orang memang yang mau ngajar juga mas, mau ngajar drum khususnya. Apa mas tips buat guru-guru baru ya kan, yang mau ngajar? Apakah dia bisa main aja? Apakah harus bisa baca not? Apakah harus punya ilmu psikologi? Apalah? Itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus bro. Jadi gini, drummer itu ada 2 tipe. Ada drummer yang hanya suka pada jenis musik tertentu, rock toh. Ada juga yang all round. Kebetulan gue tipe all round karena gue suka jazz juga. Gue suka rock, progressive rock, Genesis, Emerson, Lake Palmer, DT, ELP ya yang tadi ya. Terus Rush itu waktu gue SMP SMA udah gue belajar terus mainin. Yang gue suka dan gue punya grupnya untuk mainnya Genesis, King Crimson, Yes. Itu ada grupnya namanya Art Rockers. Basis si Dave, jadi sekarang si Dave jadi keyboardis cockpit. Keyboardnya si Krishna Parameswara. Dia jadi keyboard cockpit juga. Keyboardnya Diskus. Kemudian kalau untuk Rush gue juga punya sama Toto Tewel. Terus sama yang sebelumnya juga ada, gue lupa namanya. Terus Emerson Lake Palmer sama Art Rocker sama itu kan. Terus itu didirikan tuh. Nah, gue suka itu untuk jazz gue juga suka. Nah, gue punya album jazz Heaven on Earth. Yang album pertama Latin dirilis tahun 2005. Album kedua Fusion Progressive tahun 2011. Bisa dikunjungi di www.heavenonearthjazz ya. heavenonearthjazz.com. Nah, itu ada lengkap bisa di-download gratis lagu-lagunya, 2 album itu.
Nah, gue juga punya kesukaan jazz sama voodoo itu prog rock, progressive rock, ya kan. Terus gue juga pernah bantu rekamannya si Ika Astrea, si siapa namanya sebelum top tuh si Anggun, Ya. 88 main pop emang gue suka aja gitu kan. Nah, ada orang yang mengkhususkan diri rock aja, kayak gitu. Jadi sebaiknya gini, orang juga minimal ada basic misalnya gini, dia main rock juga harus bisa jazz juga, karena ada murid yang minta benar jazz, jadi dia dilempar kan. Nah, kita ajarin juga kayak gitu. Itu pertama. Kedua, guru itu ada yang nguasain note reading tapi mainnya kurang. Ada juga yang mainnya bagus, nanti kurang. Jadi agak susah nyari yang perfect. Just ada juga yang mainnya bagus tapi nggak bisa ngajar. Iya. Benar. Banyak. Iya. Bahkan ada orang musisi emang dia bukan instruktur ya, cuma artinya ngajar tuh bakat-bakatan. Musisi dunia, dunia maupun Indonesia banyak yang jago tapi istilah ngajar mundur. Baru, gue nggak bisa ngajar deh. Gue pernah ngawarin Dani, ngajar itu. Aduh gila lo, gue ngajar apa lu? Padahal mainnya jago banget. Dia memang nggak dunia nggak ke situ, jadi nggak ke situ. Jadi kayak semacam dua hal yang berbeda mas ya, antara player sama teacher beda. How to teach, how to play. Iya. Ada yang dua-duanya yang bisa menggeluti. Jadi dia bisa sama kayak workshop musik itu kan, klinik musik nggak semua bisa loh walaupun jago. Yang nonton mana pernah workshop musik, karena dia nggak dunianya ke situ. Karena untuk bicara di depan publik kan tuh harus ada kemampuan khusus, public speaker, kemampuan khusus. Jadi ada yang orang gue nggak di situ gitu, gue main aja berkarya di. Ada juga orang bisa jago main, tuh jago main, Gilang juga jago main juga jago klinik, gitu. Dia tahu how to teach, how to explain, menjelaskan apa yang dia berikan. Jadi memang yang dibutuhkan mas dari seorang guru drum itu memang kemampuan mainnya juga bagus mas ya. Teori dan praktek bagus. Ya. Apalagi kalau dapat guru yang punya pengalaman kayak Mas Osa. Jadi kita di kelas bukan hanya bahas teori tapi ya bahas semuanya. Saya banyak, iya kan? Waktu itu kan saya yang audisi, banyak guru-guru drum, gak usah sebut institusi sekolah musiknya ya. Dia mau ngajar juga. Begitu gue tes, wah, begitu bacanya bagus, begitu mainnya. Jadi yang ada nggak bisa masuk. Jadi orang kayak Bobby itu masuk tuh berarti dia jago. Orang kayak Daru dia jago, dia bisa masuk. Baca bagus, reading ya, playing juga bagus. Bukan jago. Memang rezeki, karena saya sudah bayar Mas Osa di belakang. Bayarnya ayam, alami kucing. karena apa namanya? Gini nih, ada info. Sebenarnya gue nggak sebut sekolah tinggi institusi pendidikan musiknya ya. Dia jangan salah, yang jelas dia sarjana musik lah. Lulusan sini. Pas gue suruh main, baca sih bagus tuh kalau lagi lulusan S1. Gue bukan S1 musik, gue S1 gue hukum. Ya kok baca, kok mainnya begitu. Apalagi pas praktek, masa tasnya kok begitu. Ini nggak bakat. Jadi cuma ya SS dia sejarah seni kan SS namanya. SSN. Ya. Tapi mainnya itu main itu dibutuhkan. Pertama di samping secara akademik dipelajari, baik itu yang formal maupun informal bukan khusus, juga dia butuh pergaulan, ngeband, apalagi jazz itu harus sering jam session, manggung orang juga harus main. Harus main. Kalau coba dengar kaset ngulik nggak bisa, harus dengar CD ngulik doang terus ngaku rocker atau jazz nggak bisa. Nah itu di situ mereka ngotot, suruh main ini nggak bisa mas, main itu. Coba kalau mainin itu dong, beatnya Tom Sawyer 7/8-nya atau 7/4-nya Tom Sawyer Rush 7/4, nggak tahu. Jadi ada juga yang dia ngulik kan rock itu luas kan. Ada rock and roll, rock and blues, ada hard rock kayak rock and roll itu Beatles ya. Hard rock ada Zeppelin dan Deep Purple, ada heavy metal. Zeppelin udah heavy metal arahnya juga Van Halen.
Ada juga yang prog rock, dari Genesis, prog metal, si apa namanya Dictator, itu banyak genrenya kan. Kalau bisa dikuasai walaupun nggak jauh-jauh banget, minimal tahu lah, oh gini. Jadi waktu ditanya nggak geragapan. Benar. Begitu pun jazz, ada Latin. Begitu gue main Latin. Hah? Latin? Oh gimana katanya main drummer jazz, Latin atau swing. Minimal tahu lah gitu. Ya. Atau fusion. Jadi dia punya teknologi lah, pengetahuan musiknya luas lah gitu. Jadi kayak gitu harusnya idealnya. Jadi memang seru ngobrol sama yang punya otaknya cerdas ya kan, seru. Jadi di Cix tuh memang rata-rata cerdas gurunya. Gue pilihan semua tuh Cik. Tidur aja om. Iya. Mas Sosa. Jadi kan Mas Sosa udah pengalaman banyak nih Mas. Udah ngeband dari tahun berapa? Saya belum lahir kali Bu. Udah berapa? Kan Mas Sosa Senpayar juga Mas. Senpayar kan. Udah berapa orang yang masih giring? Yang udah diiringin. Banyak ya musik, masya Allah. Siapa aja sih Mas? Kalau rock ya antara lain tuh yang gue pernah manggungin juga pernah, rekaman juga pernah Anggun, Niki Astria, terus bantu rekamannya Ahmad Albar juga, terus Faris. Terus banyak lah. Kalau yang dulu yang mundur ke belakangnya Didi Dores tuh, ingat ya Didi Dores pop rock gitu kan. Panggungin juga pernah di Bandung. Terus apa namanya, itu band juga banyak, ada sama apa namanya, Jovas namanya, itu band rock terkenal di Jawa Barat tuh, vokalisnya saya lama tuh. Sebelum sama Jovas mundur lagi sama Aero, khusus spesialis bawain Zeppelin sama Tiga lama juga. Terus masuk Voodoo dari zaman dari kata sih, terus zaman Opi, zaman Novi sekarang. Pernah juga sama Bill Saragi main jazz di STN terus tahun 92 apa ya. Terus apa namanya, ya banyak lah udah mesti buka saking banyaknya udah tumpah ruah gitu kan. Udah. Jadi pengalaman itu yang bikin Mas Osa matang nih Mas ya. Iya, matang buun ya kan. Matang buun. Ya itu apa, learning by experience. Belajar dari pengalaman aja, karena gue suka. Ya dengerin apa, kalau awalnya harus suka dulu. Benar. Gue suka prog rock gara-gara liatin drummer di Cockpit tuh, Yaya Muktio itu mukanya mirip ya. Itu mukanya mirip datangan gue. Nah. Salah sama Yaya Muktio itu drummer ini nanti saya kirim Mas. Itu drummer apa, hero gue. Jadi gue SMP itu. Tahun ini cerita dikit tahun 82 83. Di Balik Sidang, Bro. Cockpit, vokasi Freddy Tamela, gue 3 sih waktu itu. Gue kalau nonton Cockpit nggak pernah di depan, di belakang belakangnya gue pakai Walkman, rekam. Oh iya pernah, belum ngerti nomor apa. Dikit. Lagu-lagu original sih nggak banyak yang gitu, 7 berapa, Cinema Show, In The Cage apa kan. Gue kulik sampai bagai pakaiannya dia gue ikutin. Gue bongkar sini nih, gue pernah ngomong sampai gaya-gaya itu. Sampai gaya-gaya itu emang asik banget ya. Bagi gue tuh drummer rock yang paling asik tuh ya yang Muktio. Sampai itu aja masih asik main. Benar. Cuman jubahnya beda sekarang nih. Sekarang pakai gamis, alhamdulillah udah. Pelan-pelan lah. Ya, oke jenggot ya kan. Benar. Jadi pengalamannya seru. Terus apa lagi Mas? Cerita dong Mas. Apa? Oh, Mas Sosa kan waktu manggung nih live itu suara yang keluar dari monitor apa Mas? Apa suara drum tom 1, tom 2, floor tom plus enggak. Instrumen lain? Kalau gue pribadi kalau manggung harus ada mic speaker monitor kanan kiri lah, atau minimal kanan atau minimal kiri, 1 atau 2. Yang gue perlu tuh pertama kick gue sendiri sama snare, tom tuh nggak perlu. Terus sama sound bass. Terus keluar dari mana? Iya, sama gitar sama vokal. Bass juga tapi yang paling utama biar kayak gini. Drummer itu kan adalah rhythm section. Dia harus kawin sama bass. Bukan kawin beneran. Iya. Mesti nempel gitu kan. Nah, gua perlu denger bassnya nih gitu kan. Harus nyatu gitu kan. Nah,
atau bisa juga pakai gua ini sendiri, mixer sendiri. Nah, gue sempet beli itu. Kan masukin dengerin sini. Kalau emang headphone-nya enak. Kalau enggak ya gua lemparin udah pakai itu aja. Kadang-kadang nggak enak juga. Apa kecuali yang nempel kecil tuh. Itu asik tuh. Nah itu penting. Kalau aku paling penting tuh speaker monitor, dan paling penting lagi soundcheck tuh harus ada. Soundcheck. Jangan pernah anggap enteng soundcheck. Wah itu penting banget. Lu nggak pakai soundcheck, masalah udah. Benar. Makanya dengerin mana aku dengerin vokal. Tapi yang suka ini Mas, yang suka jadi kendala tuh satu momen gitu kan, satu acara ada 8 band main. Kita cek sound pertama, cek sound grup kedua, main kan berubah tuh Mas cek soundnya. Apalagi sound engineer-nya, operatornya nggak mantek gitu loh Mas. Kalau gue malah sama Voodoo dan sama Heaven on Earth dan band gue lain itu gue selalu bawa operator pribadi. Kita bayar untuk itu. Nah nanti kita biasanya kalau band-band kayak waktu gue zaman Voodoo atau sama The Plan, band gue udah nggak di Voodoo, gue sama The Plan sama Opi Danso, dan ada 2 orang Voodoo di situ, Opi Danso dan Ateng. Sama gue gitarnya Utox, Rondalo, keyboardnya Gatot Keys, keyboardnya yang dikasih dia. Nah kalau soundcheck kita biasanya dikasih yang apa namanya waktu khusus ya, lebih lama dibanding yang lain gitu kan. Nah pada saat itu kalau dia operator mixernya masih manual, dicatat ya operator gue dicatat itunya udah. Tapi yang asik kalau bisa disimpan, itu enak tuh hasil udah di operate itu kan, udah di mix semua enak, suara sound drum, bass, keyboard, vokal semua disimpan. Nah itu asik tuh, begitu kita main masukin lagi ya, bodo amat jadi aja. Nah tapi kalau yang manual ya udah, begitu jalan manggung soundcheck lagi dikit. Saya coba ya dia pakai headset kan. Karena kan manajemen band gue dulu kan Pak hati untuk gue juga untuk operator. Saya jauh soalnya kan. Saya kick saya coba gitar udah main. Tapi udah gitu. Udah nggak terlalu detail lagi. Atau gue bawa mixer sendiri. Gitu. Mixer sendiri jadi ya 2 mixer misah gitu. Itu lebih aman lagi. Iya. Memang untuk kepuasan main kan Mas? Iya, mixer sendiri paling aman tuh. Udah nggak bisa nggugat. Soalnya kalau tapi kadang gini. Apa yang udah karena gua sama band gue selalu jadi pemain terakhir ya, punya kasarnya katakanlah kayak gitu. Ya biasanya tuh band-bandan ngikutin aja apa yang udah atur. Dia nggak mau tahu. Nah apalagi waktu itu gue bawa Paci, namanya Mas Sakti Paci, dia salah satu operator senior lah. Begitu lihat dia, udah aman, karena dia emang jago. Atau gue bawa Vicky Van Loten tuh operator rekaman zaman Voodoo dulu, dia juga jago untuk mengoperate di show gitu kan, bukannya recording. Gue tahu video udah aman deh, nggak usah dia otomatis lagi, gitu. Iya. Yang rese kalau ada operator yang so tahu udah kita, ini kan kita setting buat yang lain juga. Paling volumenya aja kalau kita main ya, buat puncak acara beda, dibuka gitu kan, pasti beda lah. Nggak mungkin kita sama. Antara bintang tamu kan aja. Iya pasti gitu. Itu mana begitu ya? Iya pasti gitu. Iya. Jadi teman-teman semua di sana seru obrolannya. Ini kayaknya kalau nggak ingat waktu sampai azan zuhur besok nih. Kayaknya sampai sahur. Sahur. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini, di sebelah saya sekali lagi seorang legend hidup. Ya kan? Kenapa dikatakan legend? Karena pengalaman ngajar, pengalaman sebagai pembuat kurikulum, pengalaman main session player, bantuin orang, grup band, khatam lah udah. Ya, jadi saya grogi sebetulnya mau nanya apa. Udah banyak pertanyaan, blank. Mana nggak di depan blank oh. Iya. Ini kita lagi pinjam studionya Om Dado lagi. Kebetulan saya ketemu Mas Osa. Saya pikir sekalian nih. Ini kita benar-benar surprising. Udah lama nggak gue sama teman gue ini sahabat nih. Kaget saya. Bukan kaget. Jadi kalau udah Dado sering ketemu. Iya kan? Dia ngobrol-ngobrol. Saya ketemu Mas Osa. Kecil ayaman di sini. Lama banget udah. Ketemu Mas Osa lama banget nih. Jadi saya rampok lah udah dia. Kita 2012 lu nggak ngajar lagi di Cik kan? Itu aja. Sekarang 2022. 10 tahun. 10 years.
10 tahun. 10 tahun tuh, alhamdulillah sehat. Sehat semua. Sudah makin tajir, alhamdulillah. Masya Allah. Amin. Tajir. Mas Asa, ini kayaknya harus kita cukupin dulu ya Mas. Oke. Nah, teman-teman, satu lagi nih. Jadi beliau ini bukan hanya senang main musik, tapi wawasannya tentang perpolitikan juga seru. Cuman saya nggak berani ngobrol. Nanti lah someday kalau ada waktu kita kulik dia, ya kan? Iya. Ya sorry, Mas bentar Mas. Beliau juga ada channelnya, channel YouTube, ada vlognya membahas tentang Konspirasi macam-macam. konspirasi dan macam-macam lah. Apa Mas nama channel? Oscar TV. Oscar itu singkat dari Oscar Sungkar. Oscar TV. Gue di situ ngebahas konspirasi fact, bukan konspirasi teori, conspiration facts, fakta-fakta kayak peristiwa 9/11, siapa di belakang itu, terus apa namanya satanisme dalam industri musik. Lu ada yang tahu tuh. Terus ini apa namanya lagu-lagu yang bikin orang bunuh diri. Benar. Ada situ. Terus apa namanya banyak lambang-lambang Kabbalah Yahudi yang ternyata ada di Saudi Arabia, kayak gitulah. Kunjungi aja gitu. Kita ngobrol diskusi gitu. Memang seru juga nih Mas ngebahas jadi musik hubungannya dengan satanik. Gue juga lagi nulis bukunya itu. Nanti kita coba kalau ada waktu ya Mas. Kalau sekarang belum. Bukan belum apa-apa. Gue bingung mau nanya apa. Lo kalau baca kalau nonton itu satanik dalam industri musik itu, satanisme dalam industri musik pasti kaget. Oh ternyata sih ini begini, ternyata sih gitu. Yang untuk musisi Indonesia gue nggak sebut namanya lah. Yang apa namanya bermain di situ. Ya. Kalau yang orang-orang barat, band barat yang kenapa nggak semua band barat ngetop karena muja istilahnya, enggak. Tapi ada yang prestasi, ada jadi kaki tangan satanik gitulah pokoknya. Ya. Mas Osa, ini saya thank you banget Mas udah sharing. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa di subscribe, share, like, komen dan nyalain lonceng notifikasinya karena this is the one and only. Saya bahasa Inggris udah. Jadi satu-satunya, mudah-mudahan satu-satunya ya. Jadi wawancara saya dengan beberapa guru musik, khususnya guru drum, pastinya guru-guru drum terbaik lah, ya kan? Ini terbaik lah pasti udah lah. Jadi teman-teman juga kalau mau lihat di YouTube, saya gak usah sebutin nama YouTube-nya lah, klik aja, tulis aja Osa Sungkar di YouTube. Oscar. Kalau manggung banyak ya. Bererot udah, ya kan? Udah pasti udah kenal lah, teman-teman semua udah kenal. Jadi cuman kalau data ada di Google ya. Jadi nggak usah saya sebutin lagi kayak apa Mas Osa, tinggal di klik aja lah, keluar tuh namanya. Mas Osa, thank you banget ya Mas. Sehat selalu Mas, panjang umur, murah rezeki. Terus selamat menyambut Idul Fitri, Ramadan. 2 bulan lagi, 2 bulan 2 minggu lagi. Sekali lagi, nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban nanti malam. Yaumil Bid, puasa 3 hari. Beliau lagi puasa soalnya. Ya kan? Dari Kamis ya. Tadi kita ditawarin nih demi ayam enak. Kita makan ayam. Menyium baunya doang. Inces. Gerobak. Alhamdulillah iman gua. Iya. Tapi ntar dendamnya pas buka. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Mas Osa masih ngajar kan Mas? Privat masih ya? Privat, ya. Tapi di rumah murid ya, bukan di rumah gue. Jadi kalau lo perlu punya drum, gitu kan, lo bisa kontak. Nah, kalau mau kontak kemana Mas? Ke Facebook gue juga ada. Gue udah lama ngamen Facebook ya, sejak selesai kampanye Pilpres gue tutup buku langsung. Oke. Nah kita selesai. Terus baru-baru ini gue buka bikin lagi, tapi itu apa namanya lebih ke bisnis juga gitu kan ya. Oh, jadi teman-teman baru belum sebulan bikin lagi. Jadi bini gue bikinin. Jadi tinggal searching aja lah Osa Sungkar. OSSA Sungkar di Facebook. Bisa inbox itu kalau mau apa namanya private kayak gitu. Gue datang ke rumah murid, gue nggak ngajarin karena rumah gue juga di Bogor dan apa namanya studionya juga belum rampung semua gitu. Jadi yang gue datang biasanya juga gitu 1 jam gitu. Kalau privat sejam, kalau di tempat lain kan setengah jam kayak gitu. Jadi Mas Osa sekarang fokus bisnis sama ngajar privat aja sekarang. Jadi dia udah mencoba menata diri pelan-pelan ya Mas. Insya Allah. Iya.
Mas Osa, sekali lagi thank you Mas. Sama-sama ya. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Semoga kita semua sehat. Ya Rabbal alamin. Terima kasih yang telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.